pimpinan. Jadi di sini itu kan disiapkan komputer yang terkoneksi dengan Samsat, dengan kita, dengan Regiden, dengan Ditlantas. Jadi karena memang jaringan yang ada di sini ada jaringan WiFi, nanti teman-teman harus mengkoneksikan dulu ke kita supaya menjadi jalur khusus ke kita. Kalau WiFi-nya bisa sih untuk internet bisa. Nah, mengingat karena jalur khusus yang di lalu lintas harus menggunakan jalur khusus, akhirnya saya tambahkan di sini untuk koneksi. Jadi mungkin teman-teman nanti mentransformasikan ilmunya atau mungkin yang dipahaminya ke teman-teman yang tiket harus selalu diingatkan pertama kali komputer nyala, setelah terkoneksi WiFi ID Polda Jatim, langsung di sini ada VPN ke Ditlantas. Jadi VPN Ditlantasnya kalau kita klik 2 kali, nanti dia langsung terkoneksi untuk masuk sampai terkonek baru bisa melakukan satu aktivitas informasi. Nah, kemarin yang informasi di sini nanti yang akan diberikan yang pertama adalah lapor jual kendaraan, blokir lapor jual kendaraan yang pertama yang saya usulkan dan memang kemarin arahnya sana. Nah, ini udah connect. Kalau sudah hijau berarti ini kita udah terkoneksi, mau ngecek data Samsat, mau ngecek apa, di sini udah bisa semua. Nah, ini yang koneksi. Nah, tadi informasinya apa? Yang pertama memang blokir lapor jual kendaraan. Jadi masyarakat yang mungkin mau blokirkan ke SPKT juga bisa. Kemudian masyarakat yang mungkin tanya informasi pengesahan link dalam konteks ya, memang informasi Pak Kasih STNK akan ada stempel pengesahan juga di sini. Jadi pas orangnya ke sini mengesahkan secara sistem disahkan, kemudian secara stempel juga disahkan, pengesahan. Terus kemudian informasi data kendaraan. Terus selanjutnya informasi BPKB, seandainya mungkin BPKB saya itu mungkin pada saat dia masuk ke SPKT karena yang terpadu, kita bisa memberikan informasi itu. Jadi menunya di mana? Menunya ini saya masukkan di Google Chrome. Di situ nanti sama sih browsernya. Nanti kalau ada kendala, karena kemarinnya komputer yang saya dapat dari STNK ini masih kondisi apa adanya. Nanti kalau mungkin ada kendala, silakan disampaikan ke pimpinan untuk bisa diganti. Karena ini kan masih apa adanya yang kita terima. Nanti kalau seandainya ada hambatan terhadap perangkat ya nanti kita sampaikan dan teman-teman juga bantu menyampaikan. Ini saya coba masukkan ke. Jadi komputer punya kita ini. Ji, punya kita. Itu punya kita, punyanya lalu lintas. Kemarin saya pasang. SPKT, bukan, Anes. Ini punya kita. Ya agak bersabar sedikit karena mirip. Nah ini, buka 2 kali tadi. Jadi secara otomatis begitu buka Chrome, saya langsung bisa sajikan 2 browser, satu terkoneksi dengan kita, semua saya dengan kita di sini. Ada 2, satu registrasi link, kemudian yang kedua adalah informasi untuk data tadi. Jadi di sini masih sama untuk user passwordnya, ini tinggal kita klik ini ada masuk semua sama. Jadi Japolda 2021 udah kecil semua, usernya sama SPKT. Jadi ini usernya, passwordnya Japolda 2021 sama, dan ini juga sama, ini sama, passwordnya juga sama, Polda 2021. Nah di sini ini menu seandainya mungkin kita akan melakukan satu pengecekan data, nomornya misalnya nomor berapa Mas? 1993 Nah, AB. Nah, ini kan memang kita sandingkan 2 data RI itu Polri, ini data Bapenda. Seandainya ada perbedaan, nah ini memang kan data kita ini menuju kepada arah kevalidan. Seandainya pas ada tidak sesuai ya kita tinggal koordinasikan. Karena ini data sesuai dengan STNK-nya. Harus saya sandingkan 2 data itu supaya kita bisa saling koreksi nanti ke depan sampai terjadi sama seperti ini. Oh bener nih,
dari nomor polisi atau nomor registrasi keluarnya ini. Pada saat orang menginfokan atau mungkin fungsi lain mau menanyakan ya di sini nanti untuk ini. Berdasarkan nomor angka, nomor absen boleh diterapkan. Itu cuma Jatim aja Pak? Ya, sementara Jatim aja. Jatim aja. Sama kalau ini informasi data. Nah, ini yang terkait dengan layanan informasi Yan Info Dataran Mor. Nah, kalau Yan BPKB terkait histori dan sebagainya, atau mungkin orang bingung nanya tentang BPKB, kita masukkan di histori BPKB. Histori BPKB misalnya dari nomor dari STNK-nya, rekan-rekan lihat dari nopol atau dari nomor mesin boleh. Oh, ini sudah diambil Bu tanggal sekian jam sekian anu sekian misalnya nih. Ini kalau kita tanya, lupa BPKB saya kok nggak ada ya misalnya. Bisa ditelusuri BPKB-nya berapa. Atau informasi yang terkait dengan dokumen BPKB ini sesuai dengan perintahnya kemarin kita diminta untuk menyiapkan ini. Ini rekan-rekan juga bisa melihat dari mana aja nomor BPKB boleh, nomor NRKB boleh, nomor angka boleh, nomor mesin boleh. Jadi di sini yang di bawah ini adalah status memang sih karena memang masih dalam tahapan proses memvalidkan, kadang-kalanya masih teman-teman masih proses pelengkapan nih. Mungkin Mas Dodi kan yang paham ya. Kadang itu tujuannya untuk ini nanti untuk memvalidkan ini. Nah, ini yang untuk informasi terkait dengan dokumen BPKB yang akan ditanyakan di SPKT. Kemudian yang berikutnya terkait dengan layanan blokir lapor jual. Ini blokir lapor jual ini ya ke depan dengan layanan ini kita akan memberikan layanan masyarakat yang mungkin pas kesasar ke Polda, ke SPKT lagi Pak saya mau lapor jual kendaraan saya bisa nggak dari sini bisa. Jadi nanti seluruh layanan Samsat pun blokir lapor jual sudah kita ambil bukan kita ambil alih ya. Tugas fungsi pokoknya ke Polri. Ya, tugas fungsi pokoknya ke Polri. Jadi nanti 1-2 hari ke depan setelah saya mungkin ini saya akan ke masing-masing Samsat untuk ini merealisasikan ini blokir lapor jual kendaraan. Ini masih tektokan dengan Bapenda. Contoh misalnya nih, Mas Widi tadi ya, sama. Jadi ini kalau seandainya mau menanyakan informasi blokir dan tidaknya, ini teman-teman bisa lihat nih informasi blokir apa aja. Kalau mungkin seandainya nih saya testing kendaraan saya tak kayak coba-coba blokir sampai ke karuan. Nah ini, oh ada blokir bank misalnya, oh ada blokir pelanggaran lalu lintas, ada etle misalnya, oh ada blokir lapor jual misalnya, oh ada blokir mereka. Jadi di sini informasi blokir ini akan kita masukkan semua di informasi blokir ini. Jadi kalau seandainya oh ini sudah dibuka tanggal sekian, blokirnya apa? Blokir banknya Bisa Finance sudah dibuka nih. Jadi informasi blokir bisa dilihat di sini. Dan kalau mau blokir lagi, misalnya ini Pak ini sudah saya jual kendaraan saya, tinggal teman-teman melakukan satu proses blokir di sini, kemudian nanti blokir lapor jual, nanti kita sesuaikan. Outputnya nanti saya akan tanyakan apakah memang perlu dicetak sama si buat format outputnya. Kalau yang saya siapkan adalah dicetak kemudian ditandatangani sama pemohon untuk kita arsipkan. Dia tanda tangan, kita cetak tanda tangan Pak, setelah tanda tangan disimpan, jadi dia bisa membawa kopinya. Ini yang untuk blokir lapor jual sama sih, hanya ngisikan itu aja. Nanti saya kurangi isiannya lapor jual itu hanya nomor HP, nama, alamat, nomor KTP. Jadi ini yang untuk blokir lapor jual. Jadi satu pertama tadi informasi dataran MOR, kedua informasi tentang histori BPKB, ketiga tentang blokir lapor jual kendaraan, dan yang terakhir tentang registrasi link. Registrasi link ini tujuannya untuk yang STNK harus disahkan secara sistem. Jadi mulai dengan diterapkannya pengesahan link atau pengesahan STNK link itu nanti layanan-layanan unggulan itu wajib mengakses menu ini. Dan sisi kita ini nanti harus mengesahkan, sekalipun dia dari pembayaran dari manapun kita wajib mengesahkan. Ini registrasi link. Nah menu di pengesahan ini saya kebetulan ini saya nembak ke servernya Manyar, server kita yang ada di Manyar. Jadi kalau nanti datanya itu 131, mungkin rekan-rekan tidak langsung ke pengesahan 1 tahun. Tapi kalau di luar 131, kalau mungkin teman-teman udah hafal ya, itu masuk ke pengesahan 1 tahun link. Jadi misalnya punya Sidoarjo, punyanya ini, gimana cara ngetiknya? Mungkin kalau teman-teman hafal ya diketikkan aja, misalnya 231 misalnya, luar nih Sidoarjo. Atau mungkin kalau nggak hafal ya Krian misalnya, terserah untuk ininya. Nah
Ini apa namanya? Tadi bilangnya di Mas Timur. Timur gitu. Oh, Timur ya. Timur ya. Nah, ini sudah mau berlaku habis. Jadi nggak bisa ini kita sahkan, dia harus sesamsat. Mau habis nih kan 5 tahunan berlakunya STNK 2021 ya. Ada nomor lain? Mungkin mak nomornya berapa? W. Ya aku kok yang bulan iki. Link. Bulan songo ki kok entek. Mana Mas? W. Sudah. Krian. Kita W 244 KI. 244 KI. KI. Coba nanti saya. 0244. Oh, enggak, kalau saya enggak pakai kosong. Gitu. Nanti saya cek nanti. Karena ini kemarin baru saya pasang, nanti saya sesuaikan, Pak. Oh iya. Intinya kalau untuk menu lokal Manyar itu ada di pengesahan Manyar ya ini. Ini saya pakai servernya Manyar karena VPN ini tadi saya tembaknya ke sana. Nah, di luar Manyar pakai pengesahan link. Jadi menu ini aja. Ini menu keempat. Jadi fasilitas atau yang dilayani di sini yang pertama adalah informasi data kendaraan, kemudian blokir lapor jual kendaraan, kemudian informasi historik BPKB, yang ketiga adalah pengesahan STNK Link. Jadi ini seandainya mungkin besok hari Senin ada yang pertama kali ditugaskan piket atau teman-teman yang ditugaskan piket harus sudah bisa menjelaskan menu apa aja yang bisa dilayani di sini, informasi apa aja yang bisa dilayani di sini sesuai yang kami laporkan ke pimpinan kemarin itu. Jadi pertama terkait dengan blokir lapor jual. Jadi mau masyarakat mau blokir lapor jual ya bisa di sini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan informasi histori BPKB. Bagaimana nih BPKB saya? Apakah mungkin sudah diambil ataukah bagaimana? Yang ketiga adalah terkait dengan informasi data kendaraan. Seandainya ada teman-teman fungsi lain di situ mau cepat-cepatan ya tinggal masuk ke sini, tanyakan ke petugasnya informasi kendaraannya. Yang terakhir pengesahan STNK. Jadi STNK selain nanti akan ditempatkan stempel di sini juga secara sistem juga harus disahkan. Nah ini yang anunya apa namanya? Nah pengesahan ini juga bisa ngecek untuk pajak ya, tak lupa ngomongnya teman-teman. Nah di sini ini data kendaraan atau STNK-nya, kalau pajaknya di sini SKPD atau pajaknya. Jadi ini pajaknya masa lakunya bulan tanggal 26/01/2021 misalnya. Itu ada status blokirnya, Mas? Ada, kalau kendaraan saya ada status. Takutnya nanti pas ternyata blokir. Oh enggak, kalau status blokir saya di sini tadi Mas. Status Gitu di sini ya? ada semua di sini. Di sini ada semua ini kita linkkan ke STNK. Kalau ini tadi kan hanya mau mengesahkan. Tapi kalau mau mengesahkan pengen lihat pajaknya berapa, teman-teman bisa lihat di sini nih. Seandainya mau belum dibayar, mau dilihat pajaknya berapa, yang tidak masa lakunya masih lama misalnya, kita bisa lihat status angkanya. Mungkin berapa nih nomornya, misalnya R. Nah, ini sambil contoh nih kendaraan 103, masih 2026 nih, pajaknya berapa nih, nanti akan keluar, teman-teman bisa lihat nih pajak PKB-nya berapa, total pajaknya berapa, sekian. Seandainya ada informasi masyarakat ingin menanyakan, Pak pajak saya ini habisnya berapa untuk sekarang, ini real yang kita ambil dari data pajak, data servernya Bapenda. Jadi teman-teman di sini juga bisa menginformasikan besaran pajaknya itu berapa seandainya ada masyarakat itu sekalian menanyakan. Dari menu pengesahan ini tinggal dipanggil nopolnya, nanti sesuai dengan itu. Kalau mau ngecek yang link, ya link tadi. Link misalnya barat, misalnya ini Gading itu utara, timur ini masih timur. Cuma dendanya yang tidak tertera ya Mas Budi. Iya, kalau di sini nanti kalau memang ada denda ya nggak tertera ini Pak. Kan ini normalnya. Terus kemudian progresif ke berapa ini kita ambil dari murni dari data percintaan. Oh ini progresif ketiga, kedua, nanti akan ada masuk gitu. Ini untuk yang SKPD. Jadi di menu registrasi link ini bisa untuk pengesahan. Kalau yang menu electronic registration ini menu informasi dan menu blokir lapor jual yang ada di sini. Jadi mungkin itu caranya untuk logout ya sama teman-teman, sama kita tinggal keluarkan, sudah selesai. Setelah selesai semua tinggal kita close. Nah ini nanti VPN-nya tinggal kita matikan, klik 2 kali, kita disconnect.
secara otomatis tidak akan bisa masuk ke sana. Nah, komputer belum saya kasih user, nanti kita akan kondisikan berikutnya. Sementara masih seperti ini. Jadi silahkan mungkin nanti diedukasikan ke teman-teman yang lain yang ditugaskan bikin di sini, bahwasanya layanan di sini itu layanan informasi yang real melihat data di masing-masing wilayah Samsat Jawa Timur. Jadi semuanya BPKB pun ya real seluruh wilayah Jawa Timur. Untuk dataran mor real hanya Jawa Timur. Iya, mungkin itu gimana? Nggih. Cukup Mungkin teman-teman ada yang ya. Nggih. tanya lagi. Terkait masalah pelaporan jual kendaraan, Nggih. otomatis kan kita harus memberikan bukti bahwasanya ini sudah diblokir lapor jual. Nggih. Apakah nanti tidak disiapkan alat Print, cetaknya? makanya Mas tadi kan saya Nggih. sampaikan nanti saya usulkan ke beliau karena memang kemarin saya masukkan poin blokir lapor jual kendaraan itu kan harus saya cetak, orangnya harus tanda tangan kan gitu. Betul. Ya. Harus bermeterai. Kita arsipkan itu nanti. Nggih. Jadi nanti kita susulkan setelah beliau menyetujui. Oke Mas, nggak apa-apa, siapkan printernya. Nanti kita pasang printernya. Kalau lapor jual persyaratan itu yang memenuhi bukan syarat yang dari bersangkutan syarat ya, bisa. Pak? Sekarang kan kalau lapor jual kan pastinya hanya KTP, nomor HP itu aja. Kalau yang bukan yang Yang penting ingat Iya, nopolnya. kalau STNK kan nggak mungkin, Pak. Hah? Kalau STNK misalnya saya kendaraan sudah saya jual lama sekitar 6 tahun 5 bulan yang lalu kan saya nggak pegang STNK. Dua KTP alamat sama KTP. Iya, KTP dan dia harus ingat nopolnya. Tapi KTP saya, Pak, nopol saya dulu 1013A. Ini KTP saya, itu mau saya lapor jual. Selama dia ingat datanya ya tidak apa-apa. Kalau dia tidak ingat datanya ya tidak bisa dilayani kan gitu. Betul, karena lapor jual ini tujuannya untuk membatasi agar kendaraan itu tidak dilanjutkan prosesnya agar dibalik nama kan gitu. Jadi kalau polanya di Samsat misalnya dikasih minta syarat STNK nanti di fotokopinya itu sebenarnya salah. Kalau mungkin lupa, misalnya, kalau lupa kan nggak mungkin dia akan bisa bawa. Yang pasti dia dengan KTP-nya asli dia itu bisa dijadikan satu ini. Makanya nanti saya akan usulkan kok mesin printnya pun ya print yang bisa copy. Jadi nanti bisa langsung di-scan di copy ya, di copy diarsipkan. Oh ini adalah KTP aslinya. Karena blokir lapor jual ini nanti langsung kita integrasikan dengan Bapenda. Dua-duanya diblokir, Polri diblokir, Bapenda diblokir. Seandainya pun ada atensi, tidak bisa hanya buka di Polri atau hanya buka di Bapenda. Dua-duanya harus buka. Jadi nggak bisa untuk satu sekarang. Jadi misalnya Polri dibuka, Bapenda nggak bisa, nggak dibuka nggak bisa. nggak bisa ya. Jadi nanti Bapenda tok misalnya Mak misalnya atensi ke Bapenda Mas bukannya lapor jual nggak bisa, selama di Polri-nya nggak dibuka nggak bisa. Jadi ini yang memang balancingnya yang harus sudah diterapkan untuk blokir lapor jual. Persyaratan kita bebaskan masyarakat toh juga itu kalau seandainya ada salah ada arsipnya nih kita cari nih arsipnya. Oh ada KTP-nya, ada fotokopi KTP-nya, ada dia udah menandatangani. Ya cuman kalau prosedurnya kan meterai ini, cuman nggak tahu nanti apakah meterai atau tidak. Sebenarnya ya enggak sih enggak masalah menurut saya. Meterai. Berarti di sini juga melayani pembukaan blokir lapor jual atau hanya untuk Enggak, pemblokiran? enggak. Pemblokiran Hanya aja blokir kan? saja. Oh, nggih Blokir. siap. Kalau buka blokir itu kan nanti harus rekomendasi Samsat terkait. Nggih, siap. Tidak melayani buka. Di sini tidak melayani layan buka sama sekali. Nggih, siap. Adanya cuma melihat kalau Nggih. proses transaksinya hanya blokir yang saya usulkan kami. Terus untuk format untuk pemblokiran kan biasanya ada mulai nopol, nama kendaraan, jenis kendaraan, nomor rangka, nomor mesin. Karena kalau di menu ini Nggih. sudah ada Mas semua. Jadi Nah, cukup, makanya. cukup nanti orangnya dari format yang akan saya cetak sudah ada sih. Nggih, siap. Sudah ada, jadi nanti tinggal saya tuangkan, tinggal klik cetak, ya udah keluar cetaknya. Siap. Oke. Mungkin lain lagi, Mas Dodi? Itu sejatim apa? Sejatim? Bisa plat AE itu bisa. Iya, bisa. Jadi blokirnya ini nanti sejatim. Jadi begitu sudah diblokir di saya, akan saya lempar ke Bapenda. Bapenda pun akan memblokir di Samsatnya Bapenda. Tadi masih apa pengesahan Masalah pengesahan, Iya. itu maksudnya gimana? Kan seandainya orang dari Indomaret, Iya. terus nyasar ke sini, minta masalah pengesahan kan dari Indomaret kan harusnya kan cetak notis dulu kan di Samsat itu. Gini, kalau kita berbicara notis, Bapenda itu secara legalitas hukum atau secara payung hukum itu ETBPKB Sudah sah. itu sudah sah. Dari sana itu. Ya, jadi ETBPKB yang masyarakat ngeprint sendiri itu sebenarnya sah menurut aturan pergubnya udah sah. Nah,
kita mau fasilitasi orang itu kita stempel di Di STNK-nya. sini. Betul. Stempelnya Sama di sini misalkan untuk Daftar menghitung gitu daftar tadi. Jadi intinya pengesahan itu kita nggak pedulikan dia bayar pakai apa. Pada saat kita cek di SKP di tempo Lunas. bayar, ternyata udah bayar, berarti sudah tidak bisa kita menolak. Oke. Kan gitu. Bukan lihat dari notis ini, bisa jadi dipalsukan kan gitu. Makanya kenapa tadi saya sandingkan bayar nggak sih, bener nggak? Iya. Oh ternyata masa lakunya 2022, berarti bener dong kan gitu. Ya sudah, dengan tinggal stempel, kemudian tinggal disahkan, sudah selesai. Para mungkin petugas monggo. Identitas diri nggak perlu ditampilkan. Identitas diri yang asli. Karena kita mengesahkan terhadap STNK yang pastinya bahwa tinggal melihat pasti wajib itu. Ini kan STNK atas nama Budi Pak, KTP-nya Pak Budi. Oke, sudah sesuai. Ya seperti persis seperti registrasi 1 tahun, pembayaran 1 tahun. Kalau tidak ada KTP-nya, KTP-nya nggak ada. misalnya atas nama orang, terlanjur dibayar. Nah, Suruh kembali aja. berarti ya tidak sesuai prosedur. berarti nggak Berarti usah ya ditolak. ditolak. Betul. Kita buat prosedur aturan dulu aja bahwasanya KTP, STNK, bukti bayar. Kan gitu. Solusinya kembali ke Samsat. Apa Iya. gimana? Apa harus seandainya saya nggak tahu nih Pak orangnya Pak, nggak ada Iya. orangnya sudah tapi sudah saya bayar. Ya Mas solusinya Budi. ya harus membawa identitas. Segitu aja. Kalau menurut saya itu kan proses untuk penunjukan identitas itu kan hanya pada saat proses bayar. Kalau menurut saya karena itu kan sudah lunas hanya untuk stempel saja. Ya kalau bisa nggih Ya, mungkin itu bisa diskresi dilayani sih nggih. sebenarnya. Kalau saya bilang diskresi ya. Nggih. Kalau saya bilang itu diskresi karena di sini sudah kita lampirkan bayar tenan orasi. Iya. Kan gitu intinya. Nggih. Nah, pada saat dia mungkin mau mengesahkan, oh ya ini sebenarnya sudah dibayar. Kunci poin pada registrasi link sebenarnya kunci poinnya adalah kewenangan kita sih sebenarnya kan gitu. Agar dia selalu ke kita. Makanya ini nanti menu registrasi link harus di mobil keliling harus ada. Saya akan pasang mobil keliling di unggulan harus ada. Jadi nanti di situ kita akan datakan yang bayar dalam satu hari ini misalnya ada 100, harusnya yang terdata di pengesahan harus 100. Itu harapan pimpinan seperti itu. Benar-benar 100 gitu. Ininya seperti itu nanti. Jadi kuncinya kalau untuk pelaksanaan ketemu udah lebih paham anunya, persyaratan dan aturannya, ya tinggal nanti kita sesuaikan di pelaksanaan. Ada kendala terkait dengan sistem nanti kita diskusikan. Mungkin kan? Mungkin gimana? Pak Budi, Nggih. kalau boleh bawa hati kecil itu. Oh. Untuk komunikasi kita dengan Pak Oh, Budi, boleh, sampai boleh, ke boleh. kendala. Nanti tak usulkan Mak, diusulkan Pak gitu. Jadi Nah, seandainya belinya di saya dan. di sini biar satu terus di Mantap, Pak. Masuk dan. Siap jalan. Jangan tambah keren. Bisa nyicil lagi ya. Siap. Gimana? Namun Gi. Nggih, siap. Dan cukup saya mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Mak, sampun Mak. Oke, siap. Monggo, ayo kita sudah selesai. Cak Tinggal Agus. tiketnya selanjutnya. Senin Agus. Senin nih, dampingi Pak Budi. Saya dapat ke Jakarta. Jakarta Minggu Buddha.